Gila, revisi semua. Gak ada yang approve apa? Halo, nama gue Jaka. Umur gue 23 tahun. Gue seorang produser di salah satu studio animasi di Jakarta. Gue kerja sambil kuliah. By the way, maaf ya, tadi lagi kesel. Biasa, kerjaan. Ngomong-ngomong masalah kerjaan, gue punya cerita yang bisa dibilang cukup pahit. Jadi, gue itu dari Bogor. Cuma kerjaan gue di Jakarta Barat. Cukup jauh lah bagi gue yang suka ngantuk di jalan. Jadi gue putusin buat nginep di studio dan pulang saat Sabtu malam. Karena Sabtu paginya gue harus kuliah. Kerjaan gue tuh ya ngejagain project dan ngontak orang-orang terkait segala project dari luar kantor. Seringnya sih produser-produser juga. Dan banyak tipe-tipe produser. Ada yang baik, ada yang ngeselin, ada yang kelihatan cantik tapi jutek, ada yang cantik tapi kelihatan banyak deh. Suatu hari SKCK gue habis masanya. Dan pas banget kantor gue minta SKCK yang baru atau yang masih aktif. Sial, tapi gak apa-apa lah. Masih tanggal muda, masih semangat kesana sini. Karena kantong masih tebal. Di hari Senin pagi, seperti biasa gue bangun subuh. Oke, gue langsung pergi ke kantor kecamatan. Gue pun antri. Cukup lama gue ngantri, sampai pas gue lihat jam, astaga, udah jam 9. Dan gue belum berangkat. Tapi gue udah izin lah. Telat sekali gak apa-apa, pikir gue gitu. Selesai perpanjang SKCK, gue langsung on the way stasiun pakai ojek online, biar cepet. Tapi ini ojek yang bawa pelan banget. Agak gedek gua. Jangan-jangan ini motor digos pakai hati. Sampailah gua di stasiun pukul 9.40. Gak ada kereta sama sekali. Kosong. Anjir. Gua mikir, apa keretanya izin sakit hari ini? Bercanda mulu. Gak lama berselang, ada pengumuman yang menunjukkan bahwa kereta menuju Tanah Abang akan datang. Dan saat yang bersamaan, HP gua getar. Gua cek. Dan ternyata itu telepon dari salah satu produser. Oke, gua angkat. Halo, selamat siang mas. Terus gue jawab, siang mas. Gue kalau momen ditelepon kayak gini suka bertanya-tanya, ada apa ya? Dan dia bilang, mas bisa gak kerjaannya untuk beberapa episode ini dipercepat? Ya sekitar seminggu lah. Matilah gue. Gue coba nego, tapi ya gak banyak lah hasilnya. Gue langsung chat para dubber untuk buat schedule dubbing. Karena schedule sebelumnya gue pasang di minggu depan. Sepanjang perjalanan gue terus kontak-kontakin dubber. Sesampai gue di stasiun Tanah Abang, gue buru-buru nyebrang buat ke jalur kereta 5 dan 6 ke arah Rangkas Bitung. Sialnya lagi, kereta belum sampai. Dan kayaknya ini udah lama. Kelihatan dari jumlah orang yang padat nungguin kereta. Sambil nungguin kereta, gue lanjut lagi balesin WhatsApp urusan kerjaan. Sumpah, pengap juga lama-lama di sini karena padatnya orang. Nah, kadang yang bikin agak males ketika transit di Tanah Abang tuh, gue selalu gak kebagian tempat duduk. Cuma ada hal yang menyenangkan sih. Gue bisa cuci mata lihat cewek-cewek yang bening. Skip, kembali ke topik. Karena keadaan udah rame, desak-desakan gini, dan kereta udah sampai. Akhirnya gue putusin buat lanjut kerjaan ntar lagi. Gue kantongin tuh HP, biar gue bisa ngadepin penumpang barbar KRL. Pas pintu kereta kebuka, tuh orang-orang bener-bener berebutan naik. Kayak benteng Takeshi. Nah, pas gue naik, gue agak kesulitan. Karena gue kegencet-gencet. Padahal, gue naik lewat pinggir pintu. Sampai gue berhasil naik, gue masih kegencet dan berusaha ke tempat yang jauh lebih kosong. Sampai akhirnya, gue nyadar, ada cowok yang ngegencet gue. Gue ngeliatin dan kesal. Tapi dia berdiri menghadap ke arah pintu, jadi ngebalik gitu dari arah gue. Dan setelah berhasil lepas dari desak-desakan itu, gue mulai menjauh dan dapat posisi yang enak. Lega. Lalu gue berniat buat buka HP untuk lanjut kerjaan. Lah, handphone gue mana? Gue panik setengah mampus. Gua korek kantong sebelah gak ada, korek kantong jaket gak ada. Anjir, kemana HP gua? Gua baru ngeh kalau orang yang tadi ngechat gua ternyata melakukan aksi copet. Makanya gua dipepet terus. Karena pas gua lihat ke tempat dia berdiri pun, dia udah gak ada. Gua bingung harus ngapain. Rasanya kalau lapor satpam juga bakalan percuma. Tapi gua coba. Dan ya, mereka cuma bilang, susah mas kalau copet. Ya nggak mau gimana lagi sih. Akhirnya gue naik kereta lagi. Gue cuma bengong-bengong di kereta kayak orang kesambet. Ada hal yang lebih penting dari HP-nya, yaitu data-data di HP gue. Kontak-kontak yang gue save di penyimpanan HP, termasuk kontak dubber dan orang-orang yang lagi on project bareng gue. Dan satu lagi, deadlines di gue. Sial. Gue agak berat juga untuk beli HP baru, karena gue baru banget bayaran kuliah. Gue kudu apa? Kenapa kejadiannya terjadi sama gue? Gue benar-benar linglung. Sampai akhirnya gue tarik nafas dan bilang dalam hati, ikhlasin Jak. Di situ gue lega.
dan berasa kembali jadi Jaka yang biasa. Gue cuma mikir, percuma gue sesali. Yang harus gue lakuin, gimana gue perbaiki ini semua. Sampailah gue di kantor. Keadaan rame kan, karena gue masuk telat. Awal-awal teman-teman gue sapa gue kayak biasa. Sampai ada salah satu teman gue nanya, kok chat gue nggak dibales? Gue bingung jawabnya. Dengan nada yang agak pelan, gue bilang, iya sorry, barusan gue kecopetan. Sontak dia kaget. Dan akhirnya cerita ini kesebar ke seluruh orang kantor. Dan gue cerita-cerita. Ya udah kayak ibu-ibu arisan gitu deh. Dan ketika lagi kerja, teman gue Yoga namanya. Dia nyamperin gue dan bilang, Jak, pakai dulu HP gue. Gue nolak dong, padahal butuh. Yoga emang punya HP 2, tapi gue tahu dua-duanya dia pakai. Gue masih nolak dan dia maksa. Sampai ada kalimat yang bikin gue tersadar, yaitu, Jak, kerja lu pakai handphone. Gila, bener juga. Gimana ke depannya? Gimana besok-besok? Gimana kerjaan gue yang lagi jalan? Ini bikin gue akhirnya mengiyakan penawaran Yoga. Dan gue berusaha balikin data dan minta kontak orang-orang dengan cara email ke mereka. Sumpah, ini pengalaman pertama dan terpahit gue. Gue harap itu maling segera tobat. Enggak deh, ketangkap dulu, baru tobat. Maklum, orang kesal. Buat kalian lebih hati-hati lagi ya. Kejahatan bisa di mana aja. Usahain naruh HP dompet di tempat yang aman. Dan buat kalian yang ngeliat kejahatan kayak gini, atau apapun itu, buruan laporin. Karena kepedulian kita sangat membantu. Kalau kalian punya cerita seru dan mau dibuatin animasi keren kayak gini, jangan lupa kirim ke email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Gue punya cerita.